wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mulai kembali untuk melanjutkan bahasan kita terkait dengan Pancasila atau pendidikan Pancasila. Di minggu kemarin kita membahas tentang filsafat, filsafat Pancasila. Dimana di situ kita membicarakan tentang bagaimana kita atau usaha para founder kita atau kita sebagai bangsa Indonesia untuk melihat bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup, sebagai falsafah hidup, sehingga itu dianggap sebuah nilai-nilai yang diharapkan bisa menjadikan sebuah ide atau sebuah ideologi yang mendasari atas adanya keberadaan bangsa kita atau bangsa Indonesia. Oke, dari pemahaman itu maka setelah kita meyakini sebagai Pancasila sebagai falsafah hidup, maka hari ini kita akan bahas tentang kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila. Artinya bahwa Pancasila itu bisa memberikan kedaulatan, bisa memberikan kekuatan, perlindungan bagi masyarakatnya, sehingga kita bisa hidup bersama seperti kita. Nah, ini mungkin hal yang perlu kita syukuri dan perlu kita pelajari, bahwa dengan adanya Pancasila ini kita bisa menyatukan berbagai suku, bangsa, pulau, dan sebagainya, atau berbagai macam kerajaan, sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika Pancasila ini atau rumusan Pancasila ini sebagai dasar negara ini menjadi pengakuan bersama mengenai prinsip-prinsip bersama suatu negara dan bangsa yang disandarkan pada nilai-nilai alamiah yang tumbuh berkembang di negara kita. Artinya ketika kita melihat atau mengkaji di dalam kajian filsafat kemarin bahwa Pancasila itu memang banyak mengadopsi dari pemikiran atau ideologi-ideologi yang tumbuh berkembang di berbagai negara. Tetapi itu tidak akan mungkin bisa diterapkan di negara kita kalau itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Nah, tetapi kenyataannya bahwa di negara kita ya bisa menerima apapun ideologi, tetapi mungkin bisa juga diambil nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di negeri kita. Tentunya kemarin saya sampaikan bahwa budaya kita adalah musyawarah, mufakat, dan gotong royong, tetapi bisa menerima ideologi-ideologi yang sekiranya menjadi dasar negara kita. Berbicara tentang dasar negara, ini kalau kita tinjau dari bahasa, dari sisi terminologi, seperti yang disampaikan oleh Plato misalnya, dasar itu bisa juga sebagai nomon law atau suatu negara yang baik, negara yang diperintahkan oleh konstitusi untuk dan kedaulatan rakyat. Artinya ketika ini sudah menjadi dasar, maka ini harus menjadi pijakan, menjadi dasar ketika laku di negara kita. Nah, hukum di sini bersifat berjenjang. Artinya bahwa norma hukum ini berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seharusnya sampai norma suatu negara yang disebut dengan grand norma. Nah, kata dasar negara itu berarti harus ada fondasinya. Makanya kemarin sampai kita menyebutkan bahwa Pancasila ini bisa dikatakan sebagai cita-cita bangsa kita, ide dasarnya. Artinya bisa juga kalau dalam umat muslim bisa dikatakan syahadahnya menjadi bangsa Indonesia. Nah, berbicara sebagai grand norma, ini selanjutnya menjadi kerangka dasar dalam merumuskan struktur atau bisa juga suatu negara. Artinya diimplementasikan, ditafsirkan. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan ideologi, maka bagaimana kelanjutannya itu yang menjadi
penting bagi kehidupan kita. Nah, di sini dasar negara kita ini berbentuk dua kata, yaitu dasar dan nah, kata dasar ini biasanya digunakan sebagai kata yang terbawah, alas, atau bisa juga dikatakan fondasi atau fondamen, atau bisa juga dikatakan asas, atau bisa juga dikatakan sebagai pangkal. Artinya kalau kita sudah sepakat satu ya sudah. Sama halnya ketika Anda sudah sepakat, oke, kita sepakat untuk berkeluarga atau pacaran atau seperti apa, berkomitmen apa, ya sudah. Nah, setelah itu ya sudah, apa yang kita harus lakukan untuk mengimplementasikan kesepakatan kita. Nah, terkait dengan pemahaman ini, maka dasar negara ini sebagai pedoman mengatur struktur sistem kultur ketatanegaraan yang meliti berbagai macam bidang kehidupan. Jadi harapannya dari kesepakatan ini dalam Pancasila ini sebagai dasar pemikiran kita untuk melangkah berikutnya. Sama halnya ketika Anda hidup, misalnya ketika Anda melakukan sesuatu, itu jangan berpikir hasil atau dan sebagainya. Yang penting awakmu cinta dhisik, love bahasanya bahasanya. Kalau Anda suka, saya yakin langkah berikutnya akan lebih enjoy dan tidak ada masalah. Walaupun mungkin untuk menuju kita senang atau cinta itu juga terkadang juga persoalan juga. Terkadang kita harus memaksakan diri untuk menyukai sesuatu. Misalnya ketika ada adik, mungkin seorang muslim ketika diwajibkan untuk melaksanakan sholat, awalnya karena Anda belum merasakan kebutuhan dampak efek dari sholat itu, mungkin ada adik malas ketika bangun pagi-pagi suruh sholat subuh, panas-panas suruh sholat duhur. Nah, mungkin pada waktu itu juga agak dipaksakan juga ketika untuk melaksanakan itu. Tapi ketika itu sudah menjadi keyakinan dan menjadi kebutuhan, saya yakin ketika Anda tidak melakukan itu juga menjadi persoalan. Makanya ketika ini sudah menjadi dasar hukum negara, maka suatu menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Nah, di sini di Indonesia dasar negara yang kita sepakati adalah misalnya terkait dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial. Nah, ini menjadi suatu pandangan hidup, ya, atau istilahnya falsafah untuk kita sebagai dalam konteks kenegaraan. Nah, Pancasila ini sebagai fungsi cita-cita yang harus kita usahakan sehingga cita-cita itu bisa terwujud. Saya yakin watak dasar atau dari sifat kebutuhan manusia, ya, itu kan pasti minta dihargai, minta memiliki kebutuhan dan sebagainya. Maka di sini sebagai dasar negara atau filosofi God's Land, Pancasila ini landasan atau bisa juga sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini sekali lagi berulang-ulang kita sampaikan tentang itu. Nah, selanjutnya ketika ngomong Pancasila dan konstitusi, maka Pancasila ini sebagai filosofi God's Land ini membolehkan warga negara itu ikut menafsirkan. Artinya ketika ini sudah diyakini, maka bagaimana cara kita untuk mencapai itu, macam-macam, ya. Kalau kita dalam mungkin ketika ada mempelajari ilmu hukum dan sebagainya, bahwa setiap kegiatan, setiap apapun tindakan kita pasti mengandung sebuah norma, sebuah kaidah, sebuah hukum yang ada dalam Islam. Nah, biasanya di dalam pelaksanaan implementasi terkadang orang itu lebih meyakini apa. Kalau misalnya di sini misalnya yang menjadi utama sesuai dengan urutannya, ya kita harus berketuhanan. Artinya selesai dulu di urusan ketuhanan. Artinya kalau kita sudah mengimani, ya wis lanjut. Berikutnya apa?
Kalau memang itu sulit ya berarti kita bicara tentang kemanusiaannya. Jangan lihat hukum agamanya dulu, lihat kemanusiaannya. Kembali lagi pada diri kita. Kita sebagai makhluk, sebagai umat di dunia, sebagai warga negara, sebagai bangsa yang harusnya juga harus bersifat kemanusiaan, tanpa memandang agamanya apa, tanpa memandang sukunya apa, Anda dilahirkan di mana, tua, muda, lihatlah dia sebagai manusia. Artinya ketika Anda berbuat baik itu tanpa melihat dia siapa, ini ngomong kemanusiaan. Syukur-syukur kita melihat secara kemanusiaan, ternyata dari sisi agama dia masih ada hubungan ikatan keluarga, masih ada ikatan teman, sahabat dan sebagainya. Itu malah lebih kuat lagi gitu. Tetapi ketika kita menafsirkan kemanusiaan itu dari sisi kemanusiaannya, jati dirinya, maka kita tidak memperhitungkan itu. Yang penting kebaikan. Karena Anda berpikir bahwa ketika kita berbuat pada orang, maka insya Allah orang akan berbaik pada kita. Karena itu sifat dasar manusia. Ya memang ada kalanya ketika orang kita musuhi, kita marahi itu menjadi tidak marah kepada kita, tetapi ada juga yang langsung spontan juga marah ya. Sama halnya ketika saya misalnya merundung atau ngerecei Rian misalnya, bisa juga Rian bisa langsung marah Pak Sangono. Mungkin dia nggak langsung langsung berspekulasi atau menyikapi merespon ucapan saya atau seperti apa, tetapi bisa juga dengan cara yang lain. Nah, Pancasila ini acap kali menjadi alat penguasa untuk mengekang kebebasan masyarakat dan mengekang kekuasaan ketika ada hegemoni pemaknaan oleh yang berkuasa. Makanya dalam dinamika atau dialektika implementasi atau pelaksanaan dari Pancasila itu punya tantangan sesuai dengan rezimnya yang kita pahami. Rezim Orde Baru, rezim Orde Lama mungkin berpikirnya bahwa Pancasila itu berpikir tentang ideologis. Dia berpikir ideologi bagaimana meyakinkan, memberikan kepercayaan bagi bangsa kita untuk melaksanakan bahwa iki loh rumusan Pancasila yang benar. Jadi maka di rezim Orde Lama itu banyak muncul partai-partai politik yang menawarkan atau menafsirkan, mengkampanyekan ideologi-ideologi menurut pemahamannya atau menurut partainya. Makanya di Orde Baru itu ada komunis, ada sosialis, ada religius. Artinya di situ juga banyak partai-partai yang mengafiliasi ideologinya masing-masing. Seperti Pak Karno, itu ideologinya sosialis marhainis, PNI misalnya. Kalau dulu ada, kalau NU ada yang komunis, PKI waktu itu. Itu ini sangat sosialis sekali, bahkan dia tidak melihat suatu agama, ateis, jadi dia tidak dua itu. Tetapi di era Orde Baru ini dikampanyekan bahwa dalam implementasikan atau melaksanakan Pancasila ini dilaksanakan secara konstituen dan pelaksanaan secara benar sesuai dengan teks Undang-Undang Dasar 1945. Makanya di era Orde Baru itu sampai ada penataran yang dilaksanakan sampai tingkat pusat maupun tingkat masyarakat level paling. Ada penataran pengamalan Pancasila. Nah, waktu itu diselenggarakan kalau di desa ya di tiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali atau setahun itu bisa bergiliran. Mungkin di masa kalian juga belum ada. Sudah atau sudah tidak ada karena ada dia mungkin lahirnya di era pasca reformasi ya gitu. Kalau di era Orde Baru itu ada penataran P4, jadi bapak-bapak, ibu-ibu walaupun bisa menulis, bisa baca, seperti dia mengikuti itu. Jadi setiap warga negara atau bangsa Indonesia harus
mengetahui tentang adanya Pancasila. Begitu juga di lembaga pendidikan, sehingga Pancasila ini juga harus dipahami, maka tidak hanya menjadi pelajaran di sekolah, tetapi juga ketika masuk di sekolah itu ada penataran P4, muatan awal ketika mau masuk itu ada. Akan tetapi makna di Orde Baru itu dibatasi dengan adanya butir-butir Pancasila. Artinya ketika ini ditafsirkan itu sesuai dengan pemaknaan. Jadi ketika ngomong Pancasila sila 1 itu butirnya bisa sampai 5, 6. Ketuhanan itu maksudnya apa itu ditafsirkan di situ. Sehingga ketika saya sekolah saja saya harus menghafalkan ketika itu. Nah, ketika saya teringat pada waktu saya masih kelas 5 kalau nggak salah, ada cerdas cermat yang diujikan atau yang ditanyakan itu adalah Pancasila, IPS, matematika. Bahkan yang terakhir adalah Pancasila dan matematika. Kalau di desa cerdas cermatnya tentang P4 itu, pengamalan Pancasila, kewarganegaraan. Dulu bahkan ada mata pelajaran kalau desa ada GBHN, garis besar penghaluan pembangunan negara. Itu yang disosialisasikan. Bahkan itu sampai repelita sampai repelita kelima. Jadi coro buku itu ada sampai jilid kelima di zamannya Orde. Makanya dikatakan bahwa rezim Orde Baru itu rezim bapak pembangunan. Mungkin ketika kita berbicara seperti ini hari ini mungkin itu salah, tetapi ketika zaman itu bisa juga benar karena kondisi masyarakat bangsa kita bisa dikatakan belum pemahamannya, infrastrukturnya, kesiapan SDM-nya tidak sama. Jadi mungkin untuk kuliah saja di zaman contoh dulu kalau Universitas Islam Majapahit Bu Yeni Mojokerto ya ada kampus di kota-kota kecil mungkin terbatas. Mungkin kalau saya dulu sampai orang yang Mojokerto paling tidak kuliah terdekat itu ya ke Jombang yang terdekat. Itu berdiri tahun 1965 ya, kalau UNIM ini kan 1999, rata-rata tahun 2000-an baru ada di sini, atau paling tidak tahun 90-an lah itu baru ada di Mojokerto. Kalau kuliah yang lainnya ya ke Surabaya, ke Malang, ke Jogja dan sebagainya. Mungkin dari sisi itu ketimpangan atau kesenjangan pendidikan bisa juga sangat jauh sekali. Dulu punya gelar sarjana muda itu sudah dianggap bisa segalanya. Coba saiki sampai kamu sampai sarjana mungkin ya mungkin ya masih dihargai sih, tapi mungkin sudah tidak begitu seperti yang dulu. Mungkin sekarang itu ketika kalau sampean misalnya Naila usia 25 tahun sudah doktor dan kan ini mau mendekati, mau melamar aja sudah keder ya. Lah dulu perempuan punya gelar dokteranda DRA mungkin Kak Gus atau mungkin sederajat nggak berani rek. Nah itu mungkin pemahaman masyarakat tentang kehidupan. Tetapi ketika kita berbicara tentang Pancasila di sini terkait dengan penafsiran Pancasila itu karena dulu ada betul-betul itu dianggap membatasi masyarakat untuk menafsirkan bagaimana pemahaman kita terkait dengan Pancasila, sehingga itu menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan atau status quo ketika itu. Artinya tidak dirubah apa adanya. Akhirnya apa? Contohnya kekuasaan itu bisa sampai berjilid-jilid sampai 5 kali. Oke, ini sejarah orientasi atau pelaksanaan daripada Pancasila kita. Tapi itulah dinamika kehidupan kita di negara kita. Tetapi kita patut syukuri bahwa sampai hari ini
hampir 100 tahun kita hidup di negara ini atau negara ini berdiri masih bisa bersama. Bukan berarti kita mengharapkan ada perpisahan, tetapi paling tidak ada banyak negara yang mungkin melihat kehidupan berbangsa di negara kita kok bisa damai-damai saja gitu. Contohnya, kenapa bangsa Indonesia, negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia? Yes. Ada yang tahu nggak sekarang? Kalau Anda telusuri bahasa Indonesia itu dari wilayah mana sih? Belum. Ya. Nah, ini kan menjadi sebuah dasar pikiran. Nah, langsung ya. Melayu itu dari wilayah mana? Rio. Rio itu kan suatu wilayah yang ada di Sumatera ya. Itu kepulauan kecil. Kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bangsa, sebagai bahasa nasional? Ini adalah suatu kesaktian daripada Pancasila itu. Kalau Anda pelajari bahasa Indonesia, kosakatanya dengan bahasa Jawa banyak mana? Ini bahasa Jawa kan dia ngomong jatuh ke depan, tersungkur, dilungup, susuk, nyusep, tetapi itu tidak dikenal. Padahal kita sebagai orang Muslim, ketika menafsirkan suatu ajaran, lebih enak ngaji itu dengan bahasa Jawa karena itu sesuaikan dengan konteksnya, sehingga orang paham betul konteks apa yang ketika bahasa itu digunakan. Tetapi dalam konteks kehidupan bernegara kita, bahasa kita bahasa Indonesia yang diambil dari wilayah atau provinsi Riau, suku yang ada bahasa Melayu. Kok gak bahasa? Nah, sampai hari ini banyak negara-negara yang berdebat tentang bahasa nasionalnya. India, Brazil, hampir ada negara yang mau berpisah terkait dengan bahasa itu. Ada yang sepakat menggunakan bahasa Prancis, ada bahasa lokal atau daerah sukunya. Ini berdebat. Jadi satu negara, wilayahnya itu misalnya Indonesia bagian timur menggunakan bahasa Jawa atau bahasa A misalnya. Sing barat menggunakan bahasa Sunda, sing tengah bahasa Jawa. Ya apa tadi? Tetapi kita bisa menetapkan bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia yang diambil dari suku Melayu yang ada di Belanda, yang notabene tidak besar seperti yang ada di Pulau Jawa masyarakatnya. Kalau Jawa yang nerima-nerima mau Madura yang nerima-nerima. Jadi ketika adik-adik mau ke Madura nggak bisa bahasa Madura, ya pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sampai ke Papua, kalau nggak bisa bahasa ya bahasa Melayu itu bahasa Indonesia. Bahkan hari ini ya, kalaupun Anda tinggal di Jawa, coba bapak ibu kalian ketika sampean masih balita menggunakan bahasa apa? Nah, belum ibu-ibu generasi milenial sekarang yang pasangan ibu-ibu muda, anak cilik paling menggunakan bahasa itu artinya tingkat kedaulatan bangsa kita sudah mulai mengikat masa. Walaupun ada yang orang-orang yang kalau orang Situbondo, Probolinggo, mungkin ada adik mengenal bahwa wilayah timur itu banyak suku dari ras Madura, tetapi mereka tidak mengajarkan bahasa Madura di dalam mengenalkan kehidupan, menggunakan bahasa Jawa, karena dia berpikir bahwa bahasa Jawa itu suku katanya, suku kosakatanya sangat kompleks, dinamis.
Nek bahasa Madura wis pokoke kon urip kono terus kancane ngomong Madura iso, tapi nek ngomong bahasa Jawa. Coba Anda praktekkan nanti ketika Anda di keluarga ya. Anak pertama mulai kecil kamu kenalkan bahasa Jawa terus. Katanya marah, hei dek jangan gitu, nggih. Ini bahasa Indonesia jangan itu. Coba efek dari bahasa nggih, ya itu ke emosional psikologi anak seperti apa? Coba menit praktek sampai Nailan anak pertama bahasa Jawa. Jadi mulai kecil diaturi bahasa Jawa terus. Yang kedua bahasa Indonesia. Ya biar ya. Lu tadi nih bi. Nah, walaupun bahasa Jawa kan ada tingkatannya, ada yang kromo, inggil, kromo, ya. Itu mungkin sangat. Nah, tetapi mungkin generasi sekarang ambil mudanya, langsung diterapkan bahasa nasional langsung, Rek. Mungkin kalau UFA beda lagi, kecil itu bahasa Inggris ya. Ngeri. Jadi mari ngono umur 5 tahun langsung Nerian bisa Arab gak apa-apa. Dikecilik nyuluke ibuke gak apa. Abi, Umi. Kalau saya dulu nggak mau pokoknya. Saya praktekkan dulu bahasa Jawa. Kalau anak pertama praktek bahasa Jawa. Berhitung saja bahasa Jawa. Jadi kemarin dulu saya teringat anak saya pertama, saya ajari berhitung sampai 2 juta gunakan bahasa Jawa bisa. Jadi setunggal kali sedoso. Maka kalau yang kedua ini agak sulit. Karena kakaknya lebih cenderung bahasa Jawa, adiknya bahasa Indonesia. Akhirnya bahasanya dicampur-campur. Jadi kalau bilang bahasa Jawa dan bahasa Indonesia campur ya. Ya kalau didengarkan ya agak gimana gitu. Oke, kita kembali lagi ke sketsa kita. Nah, terkait dengan konstitusi sebagai tafsir dari Pancasila. Konstitusi itu adalah sebagai wujud undang-undang dasar. Ya, jadi kalau Pancasila hanya 5, berarti kalau undang-undang dasar berarti menjabarkan. Kalau di level Orde Baru itu sampai butir-butir dan undang-undang dasar. Ketika ngomong konstitusi, berarti penafsiran Pancasila yang secara negara seharusnya tidak diperumit di berbagai pemikiran teoritis atau pendapat-pendapat orang. Jika ngomong struktur atau bentuk negara jelas, republik, federal kan, tetapi ya berkembang sesuai dengan iki negara ini republik kok sistem pemerintahan ini presidensial atau bisa juga parlementer, ini campuran namanya. Ya memang seperti anak saya bahasanya nggak mau ya boleh, tidak mau tidak mau ya iya iya tidak mau. Nah, jadi konstitusi ini sebagai undang-undang dasar, sebagai penafsiran, wujud penafsiran di Pancasila itu bahwa ini berbagai pemikiran, artinya penggunaan bahasa, penggunaan kosakata sehingga itu menjadi bahasa hukum yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Oleh karena itu, satu-satu penafsiran yang benar adalah dengan konstitusi. Artinya ini loh yang sepakat. Perkara nanti misalnya ada masalah di lapangan, bisa juga itu direvisi atau diamandemen, atau bisa juga masuk dalam review atau judicial review. Dengan dasar negara Pancasila ketika berfungsi sebagai pembentuk sistem, struktur, kultur, bernegara terdapat di dalam undang-undang dasar. Maka ketika isi daripada undang-undang dasar ini sebagai wujud penafsiran Pancasila harus kita paham. Tetapi undang-undang dasar juga butuh penafsiran lagi. Makanya ketika kita berbicara hierarki, tingkatan-tingkatan
undang-undang atau pemahaman dari kaidah norma hukum di negara kita itu. Jadi misalnya kalau kita bicara yang paling rendah peraturan di negeri kita ini adalah misalnya ngomong peraturan desa. Lebih atas lagi ada peraturan daerah atau perda. Peraturan daerah itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota madya atau wali kota, atau bisa juga ada perda provinsi. Kemudian ada peraturan menteri atau peraturan presiden yang berada di pemerintah pusat. Ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, ada keputusan presiden. Kemudian dilanjutkan ada perpu, ada undang-undang. Ya, jadi nanti kalau ada konstitusi atau hukum, ada perpu, ada undang-undang. Kalau undang-undang berarti pembahasannya, pembuatannya itu bersama dengan legislasi atau DPR. Kalau perpu itu sebagai pengganti undang-undang. Ketika undang-undang itu dibuat, ternyata di implementasinya ada persoalan, maka presiden boleh membuat atau merevisi undang-undang tersebut menjadi sebuah perpu. Kalau misal contoh, dulu pernah di zamannya SBY bahwa ada peraturan undang-undang tentang pemilu. Proses pemilihan kepala negara, kepala daerah itu dilaksanakan secara langsung atau tertutup. Misalnya. Nah, dulu awal-awalnya dilaksanakan secara tertutup. Artinya pemilihan itu tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh wakil-wakil. Apakah salah? Tidak. Karena apa? Sistem kenegaraan kita adalah keterwakilan. Tetapi melihat budaya, pesta demokrasi dan sebagainya, perkembangan ketatanegaraan kita, ternyata itu tidak efektif. Karena ini pesta demokrasi, lo lak kenaan DPR ini milih. Sangune lak gunudok senderino ya, atau bisa juga kosnya terlalu murah. Katakanlah menjadi bupati, yang milih hanya 50 orang. Di kepala desa BPD ini 13 atau mungkin perangkatnya, misal perangkatnya mungkin hanya 80 yang milih. Enak wis, sangoni 1 jutaan misalnya 80 juta ya cukup. Tapi nek adik sing milih sampai 2000 lah. Iki. Nah, ini adalah kata kunci yang melihat sehingga tafsir di luar konstitusi hanyalah sebagai diskursus yang dihormati tetapi tidak mengandung ikatan konstitusional. Artinya yang tertuang, yang tertulis di dalam undang-undang dasar itu adalah bentuk kesepakatan, sebagai bentuk hukum dasar. Misalnya dengan adanya ideologi bangsa, kita menggunakan ideologi Pancasila. Kemudian ada ideologi khilafah misalnya. Kenapa kita tidak menggunakan dasar agama? Kalau kita bicara demokrasi misalnya, mayoritas negara kita seorang muslim. Ketika muslim ditanya, apakah kamu nggak setuju dengan adanya Al-Quran dan hadis misalnya? Kalau saya setuju, pasti setuju kalau Anda beriman. Kenapa Anda tidak mau menjadikan dasar negara? Apakah Anda nggak sepakat dengan syariat ajaran agama kita? Ya sepakat Pak, tapi kenapa ini tidak dijadikan syariat negara kita? Nah, itu kan satu logika-logika yang barangkali menjadi dilema bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi para founding father kita, para pendiri bangsa kita sudah jauh membaca itu. Misalnya tadi yang saya contohkan, kenapa bangsa Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia yang berasal dari suku Melayu yang ada di Pulau Riau, tidak menggunakan bahasa Jawa. Iku nek ngomong protes-protesan, wis gak terima aku wong Jawa misalnya. Apa gak bisa? Kenan. Wow. Kalimantan
kok itu sih dadekno bahasa nasional bukan bahasa Jawa yang notabene masyarakat terbanyak misalnya, penduduk terbesar misalnya. Itu yang sing umum itu mana adalah kenapa ketika penetapan rumusan Pancasila itu tidak menggunakan Allah Subhanahu wa taala tapi menggunakan Tuhan yang Maha Esa. Itu kan cuma yang lain dan banyak lagi hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita tetapi itu sudah dipikirkan oleh para pandai-pandai kita. Kenapa ini dimenangkan? Kalau nek ngomong demokrasi, ketika BPUPKI, PPKI itu anggotanya berapa? Mungkin hanya 8 orang, 9 orang. Satu orang kayak non-muslim, tapi dimenangkan. Artinya bahwa di Indonesia itu dasarnya adalah musyawarah mufakat. Mungkin ketika mayoritas suara di situ mengatakan, oke lah, tidak apa-apa, suara Rian yang kita pakai. Mengapa Rian dipakai? Karena Rian adalah laki-laki sendiri. Secara fisik, akal mungkin lebih kuat daripada 4 perempuan itu. Jadi Rian itu misalnya mulai jam 09.00 bengi gak masalah. Tapi nek Naila misalnya mulai jam 09.00 bengi lah, iki kancane diteleponi kabeh. Pak Ulfa, boten sempat Naila ngono. Kali sampean ta Mbak Desi boten. Wah, semua. Nek Rian gak wis masalah. Jadi walaupun dia laki-laki, dia dan di agama kita mungkin diajarkan, mungkin sekarang waktunya sholat zuhur. Ayo sholat. Sopo sing dadi imam? Mosok Ulfa sing imam, ono Rian. Masih Rian gak iso ngaji wong Rian laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna. Dalam konteks agama seperti itu. Walaupun mungkin tapi praktek di negara kita ketika ngomong negara itu ngomong gender ya. Jadi ada 5, ada laki-laki. Menurut ajaran khusus mungkin laki-laki harus menjadi ketua kelas. Tapi kini sing tegas misalnya Desi ya, tidak apa-apa wis Desi menjadi ketua kelas. Lihat itu tadi ketua kelas, lah wis. Ngantuan hari itu misalnya. Boleh, kenapa boleh? Ya karena Indonesia rek, Pancasila rek. Ini prakteknya sampai hari ini. Kenapa calon gubernur itu semua cewek semua loh? Apa gak ono wong lanang Jawa Timur sing iso mimpin negara iki? Saya bisa jadi gubernur, tapi kan saya nggak bisa jadi calon gubernur. Ya, kan ngono masalahnya. Ini kalau tertuang di dalam konstitusi boleh siapapun. Artinya ketika ngomong negara, siapapun boleh menjadi pemimpin di negara kita asalkan memenuhi persyaratan yang diundangkan sesuai dalam undang-undang dasar kita. Misalnya Naila mencalonkan ketua kelas atau ketua hima prodi misalnya, ya nggak apa-apa kalau dia memang mampu dan mau. Larian mampu tapi gak mau. Kumat mau gak mampu, ruwet. Jadi boleh ketika ngomong negara siapapun boleh. Itu satu contoh dan ini tidak melanggar undang-undang dasar kita. Misalnya hari ini ngomong gender ya, ngomong emansipasi wanita, isu itu kamu sebar. Wah, negara Jawa Timur dolim, Provinsi Jawa Timur dolim misalnya. Melanggar syariah, ya wis lurung dandanan rek ya, terus kak sogol itu kabeh nih ya. Tetapi ini yang saya sampaikan bahwa ketika ngomong kedaulatan rakyat, apa yang tertuang di dalam konstitusi kita, dalam undang-undang kita memperbolehkan ya boleh siapapun. Karena Pancasila sendiri ketika menetapkan rumusan itu juga tidak melihat gender, tapi melihat kepentingan keberlanjutan dari. Artinya di sini ngomong kedaulatan, berarti
benar-benar kepentingan di atas kepentingan pribadi dan golongan itu dijalankan. Misalnya ngomong jauh, kenapa enggak laki-laki? Lah wong sing lanang ya tegas tapi gak neges ya apa? Neges tapi gak tegas piye? Wis anak perempuan itu telaten. Walaupun pelan tapi pasti, administrasinya jelas, terus kosnya juga gak begitu besar. Wis, contoh saiki nek ngomong bupati, ngomong kehidupan. Kenapa banyak petugas pom bensin cewek? Bisa. Wah, aku nek rian Pak, gak betah aku nek gak rokokan ya. Mosok dadi pom bensin rokokan dari isi bensin meledak gitu. Ini anak perempuan aja Pak. Mungkin salah satu. Yang kedua bisa juga upahnya bisa juga berbeda, kosnya beda. Padahal di titik itu sakit ya luwih akeh kok bae perempuan biayanya akeh rek. Seragamnya perempuan lho, sepatuan, kok sepatu, kok celana, kok tas, sampai gak hijab barang lho. Mana itu kok topi babal. Burung make up ya. Mosok gak make up-ane mau tutul bensin rumah ya gak. Ini dalam kehidupan manusia kita diperbolehkan. Walaupun mungkin ada juga undang-undang yang menurut masyarakat juga menjadi ketimpangan. Artinya harus diatur. Contoh mana? Ngomong laut, si omain dari soya, buruh tani, buruh apa jenis preman tani, buruh tani ya. Nek ngomong rian, sampai ngomong desi beda. Nek ngomong desi aja cukup dikirim sebagai asin sambal terong wis ngatasi. Iya. Sambal terong ngatasi. Rokoke opo? Ono rokoke maneh. Terus upahnya juga berbeda. Jadi nek ngomong buruh tani perempuan, mungkin kalau jam 7 sampai jam 11 katakanlah 50.000. Enggak apa-apa, selesai, cukup. Mungkin sudah besar. Nek ngongkon rian, wah paling jam itu sampai jam 11 setengah hari ya bisa 70.000 itu ketimbang itu undang-undang tenaga kerja. Dan sekarang itu banyak undang-undang tenaga kerja perempuan itu banyak, pekerja perempuan itu sangat banyak. Ini tak percaya sama nanggung ya ngoro wis jam pagi pekerja perempuan sangat banyak daripada laki-laki. Katanya gender, katanya emansipasi wanita ya wes dituruti. Nah inilah yang menjadi pemikiran atau penafsiran undang-undang kita memperbolehkan itu. Padahal kalau kita ngomong hak perempuan itu sangat banyak rek. Perempuan itu punya siklus menstruasi misalnya. Kok Gusti Allah ini kayak dispensasi. Desi katakan hari ini menstruasi, dia dispensasi 1 minggu gak sholat, padahal wajib, ya opong nih, kon ya nono menstruasi, kau nih ya, terus kon wanane waktu so nono ya, di dunia kerja juga seperti itu seharusnya, hak perempuan seperti itu juga harus seharusnya dia ada dispensasi, boleh cuti atau, tapi kan kadang perusahaan ada undang-undang itu kadang perempuan sih gak gelem malah Pak, saya akeh pampers akeh opo ada aman Pak, tak khawatir bocor ngono ya. Kadang repot rek saya. Akhirnya undang-undangnya seperti apa kalau seperti itu? Banyak apa ya hal-hal yang memang itu atau konstitusi kita menjamin kehidupan masyarakat baik perempuan, laki-laki, anak-anak. Kalau sekarang coba Anda amati susunan kabinet sekarang, artinya banyak urusan-urusan terkait dengan kehidupan bernegara kita dibuatkan sebuah kementerian. Artinya ada urusan yang lebih fokus, negara mengurusi tentang itu, perlindungan anak dan perempuan. Loh, kenapa? Kalau perlindungan laki-laki, anak laki-laki pada lanang gelek tawuran, gelek ya. Kenapa nggak ada kementerian
perlindungan anak dan laki-laki. Ayo. Coba, itu artinya wujud bahwa konstitusi kita mengatur sebuah kedaulatan, perlindungan bagi dan masyarakat berhak. Kenapa? Rupanya ini perempuan bisa pakai ya. Di desa saya loh Pak, nah penduduknya 5.000, perempuannya 3.000, laki-lakinya 2.000. Kalau di Kecamatan Puri penduduknya hampir 22.000, separuh itu selisih 2.000 atau 1.000 kalau nggak salah, banyak perempuan. Artinya nasib perempuan, masyarakat perempuan itu harus diangkat, harus dilindungi, kedaulatannya harus keberadaannya harus diatur di dalam kehidupan bernegara. Ini adalah sebuah contoh bahwa negara kita punya kedaulatan terhadap rakyat dalam perspektif, dan banyak lagi. Bahkan sekarang itu imigran aja ada kementerian nih Rek. Contohnya kemarin kasus imigran kan yang berada di Sumatera atau Aceh, imigran dari negara mana itu, yang negaranya orang itu kan banyak, mereka naik kapal keluar dari negaranya, sekarang negara kita tetangga sampai wis tutup Sidoarjo loh, belum tutup kene loh ya. Iya. Itu banyak. Nah, jadi kalau kita lihat dari kabinet aja itu sebagai wujud kedaulatan rakyat, itu keberanian rakyat diatur dalam, sehingga hak-hak masyarakat bisa terfasilitasi oleh negara. Jadi negara punya fungsi untuk mensejahterakan wilayahnya dan sebagainya. Adanya mereka itu karena adanya kita. Jadi bukan mereka ke rojo ngono rek. Nek rojo kan karuan. Bangun-bangun dhewe ya. Enggak. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang demokrasi ya, dari kita. Jadi demokrasi ini bermula dari abad ke-5 sebelum Masehi, istilahnya demos dan kratos, pemerintah dan kekuasaan, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dan ini adalah Abraham Lincoln pada tahun 1867 memberikan pengertian dari rakyat untuk rakyat. Plato istilah demokrasi ini sebagai yang terbaik dari sistem politik negara-negara, sehingga negara yang menggunakan prinsip oligarki, demokrasi, tirani itu dianggap melanggar, dianggap tidak menghargai. Kalau demokrasi kan bebas, siapa yang boleh. Kalau jangankan laki-laki dan perempuan aja lo boleh menjadi, asalkan dia punya kompetensi dan kemampuan untuk mencapai itu. Artinya ya sampean boleh. Di dunia pendidikan misalnya Anda lihat, kalau tadi saya contohkan kompleks ini, dunia pendidikan coba Anda amati guru TK sama guru SD, SMP, sanawiyah, SMA, mayoritas mungkin banyak yang perempuan. Mana TK, dari berapa ribu TK di Mojokerto, si guru TK laki-laki ono piro? Rian misalnya dikon mulang RA, wis ditinggal nyengkreh nek dimulang kene mlayu romo ngene wadah dadah. Nek Naila mungkin jadi goyang ngelele duduk ini ya. Nek Rian wis kesel panas sawang tike kupinge.
saya menghadiri wisuda TK RA itu aja bingung. Mungkin ini salaman kene bayi itu kok buri. Rek. Itu wis gede-gede ngono ya di. Wong anak kecil. Oke, kita hari ini bicara demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu ada 6 prinsip, yaitu para pejabat yang dipilih warganya oleh warga negara. Demokrasi ini merupakan demokrasi perwakilan. Nah, ini tadi yang sampaikan. Pemilihan umum jujur, adil, bebas, eudik. Ini harus nampak. Ya. Artinya harus dilakukan secara jujur. Skenario ya. Mungkin walaupun kenyataan kita sering nek rapat awakmu itu mungkin ono kemufakatan baru rapat kan. Misalnya Naila mau dilamar Rian, mungkin wis sepakat, wis pacaran dhisik baru ibu teko. Gak mungkin kan Naila mbak Rian pacaran marung-marung bapak Rian namanya Naila lalu ya iso dipecut-cuy kan ambek Naila oh bangun ini lho aku wis gede gak ilang dosa kudu disambungno antara bapak ibu sampean cek ngerti nek aku mulai bengi ambek sapa. Tapi pada umumnya coba di keluarga sampean misalnya nek lamaran ya lamaran ngerti ya lamaran ya ta'aruf bahasanya iku wis sepakat dhisik apa durung sepakat. Padahal dulu forumnya adalah forum musyawarah, forum ditanya Naila estri nggih Rian jalan nggih iki pripun nggih karepe dari komentar tak sepakati setuju padahal iki sadurunge wis sepakat kok gak sepakat gak mungkin ono lamaran kan ngono ya. Jadi mungkin ketika rapat itu ya wis ono keputusan nek sakjane cuma kan formal kudu tahapan itu. Nah, ini kalau di masyarakat, kalau di kongres atau musyawarah biasanya yang sadurunge kandidat itu sakjane wis ngomong wis sepakat iki, cuma kan gak enak nek gak dipertemukan. Aku nek kadang ya dinamika itu bisa berubah juga. Mungkin ketika lamaran tiba-tiba Naila mulai, gak mulai ya. Bapak ibu wis teko omah ngene, Naila gak mulai. Kok niku temen tagak Rian. Bapak wis teko ibuke Naila iki gak sida piye. Nggih, kira nonton pundi. Apakah mungkin terjadi? Bisa saja. Saya pernah seperti itu, malah wis nikah ya. Katemu gak panggung, si itu hilang, wadah. Numpak bis nang Surabaya, wadah. Tuh. Oke, kemudian untuk perbandingan bahwa prinsip demokrasi itu kalau kita lihat prinsipnya seperti itu, tetapi prakteknya di negara kita bisa juga berbeda. Makanya di negara kita penerapannya demokrasi Pancasila. Kalau kita lihat background dari munculnya ide dasar tentang demokrasi kayak di Amerika mungkin beda masyarakatnya dengan kita. Kalau di Amerika itu banyak imigran, banyak para pendatang yang tidak saling tapi nek kene misalnya pilihan lurah, pilihan presiden, saya kira sudah kenal siapa yang akan dipilih. Dan wis kenal kan meruh background nih. Misalnya kan Naila Mbak Desi nyalon, iki cilikane sekolah kene iki alumni Alia iki SMA. Iki tau mondok iki gak misalnya iki pacare akeh iki pacare situ roh kabeh masyarakat. Dan semua berita apalagi sekarang digital. Jadi jejak medsos itu banyak di nek gak percaya ki lho Naila lho tau posting tanggal iki 2000 kan iki berarti pacare iki ya ya siki langsung lek dungkap kabeh. Dan ngono kan wis gak perlu pilihan, orang akan bisa melihat, oh ternyata yang baik ini saklamasi aja. Makanya sekarang itu ada era kampanye, era pengenalan. Walaupun sekarang itu era digital, kenapa sih orang-orang itu harus nempel gambar-gambar di sore
Nah nek gak terkenal apa kok nyalonno iku lho. Kok kakek dhuwitmu. Nek kepingin terkenal ya berbuatlah baik sehingga orang itu banyak kenal. Sopo sih wong apa sat sing wong gendut iku ta? Yo. Nah, Mas, aku temen itu, lah apa? Tahu bujuk ibuku, lah apa? Kok cari ini dicak rong dino, gak ketemu seminggu dari New York. Dia punya rekam jejak. Jadi ini ngomong demokrasi, bisa juga di negara Amerika, India, Malaysia, Australia, itu juga berbeda. Sampai-sampai saya pernah mengkelakar bahwa kalau Anda belajar demokrasi, belajarlah di Indonesia. Tapi nek praktek, ojo nang Indonesia, ruwet. Wong Indonesia itu pinter modifikasi dan pinter apa ya? Campur-campur. Sampai ngomong misalnya singkong kan, kok bonang wargi, itu langsung dipangan, docek dipangan kayak ini. Tapi orang Indonesia ketemu singkong, wah ini kena dianggang, kena digodok, kena jadi olahan macam-macam. Nah, orang kini kadang cek bingung, dapat no ini, mau docek dipangan loh ya, iya. Di implementasi dari prinsip demokrasi di negara-negara lain bisa juga. Kalau kita lihat Indonesia pasti makanya demokrasi negara kita ya demokrasi Pancasila dengan menafsirkan Pancasila itu disesuaikan dengan kesepakatan atau konstitusi kita baru dilaksanakan sehingga dinamakan demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi yang tidak bertentangan dengan misalnya ono partai kok non agama atau bisa juga organisasi atau partai politik yang tidak berasaskan, tidak berpedoman pada Pancasila dilarang. Contoh, mungkin di era Jokowi kan banyak organisasi-organisasi yang dibubarkan, FPI, HTI, ya. Sampai ketemu orang HTI, sampai ketemu orang FPI, terus dia orang HTI malah halus, sopan, kan. Tapi dia tidak berideologi, tidak berasaskan pada Pancasila. Karena wong itu kon manut taat patuh kepada khilafah. Kalau ada ngafir ngomong, pada wong kafir kok pinter-pinter ya. Sopo sing gawe laptop, sopo sing gawe wong kafir kabeh. Walaupun kalau kita telusuri orang kafir itu karena mempelajari Al-Quran. Mungkin banyak teknologi, banyak ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Atau orang baru terakhir menemukan bahwa ternyata ide dasar dari ilmu pengetahuan itu sudah dijelaskan di dalam ilmu pengetahuan apa akan kembali lagi kepada Al-Quran dan mungkin belum sampai ke sana pemahamannya. Ketika pandai-pandai kita harus yakin lah semenengah itu lah akhirnya balik nang Gusti Allah ini bapak lah yang ngomong ilang ini bapak ngulak mulai dia nek lesu lak mulai ana dan nek pun mulai. Jadi kedaulatan rakyat ini benar-benar diletakkan di dalam kerangka atau asas. Jadi kalau Anda misalnya di organisasi tidak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45, jelas ditolak. Jadi sebelum Anda mengkampanyekan kepada masyarakat, secara hukum pasti ditolak di Kemenkumham. Jadi ketika adik-adik mengajukan suatu akta notaris itu pasti dilihat. Demokrasi permusyawaratan di Indonesia yang pilihan dalam berdemokrasi adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga ketika butir-butir dasar negara kita atau permusyawaratan, demokrasi kita macam-macam. Saiki misalnya Anda tidak sepakat dengan money politik misalnya.
money politik tidak benar. Tapi mungkinkah kita ini kehilangan? Ya angel Pak. Kalau mengurangi bisa. Atau sama halnya ketika ada adik berpikir bahwa hidup ini akan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Menurut Anda, hidup Anda itu lebih baik atau tidak sih? Pasti ada plus minusnya. Jadi demokrasi di sini permusyawaratan itu senantiasa dialiri roh ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi selain kita berbicara tentang pokok kodar takdir Gusti Allah bahasa itu, tapi juga kita tafsirkan. Makanya di ajaran agama kita ada aliran agama kita yang tidak hanya Quran dan hadis, tapi ada ijma, ada qiyas dan sebagainya. Dan misalnya di Al-Quran itu tidak ada menjelaskan Android, apa sampai tidak menggunakan Android misalnya. Atau mungkin ketika ada adik baca Al-Quran, ternyata di situ tidak ada perintah sholat subuh, Pak. Soalnya mana ayat Al-Quran yang memerintahkan ada sholat 5 waktu atau menjalankan sholat isya atau subuh? Tidak ada, Pak. Karena tidak ada berarti bid'ah dong. Wah, berarti bisa nggak sholat lah. Itu kan harus ada tafsir. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai Pancasila kita. Jadi harus ditafsirkan. Yo munu tapi ojo munu kan. Monggo silakan. Tetapi ada, kalau di sini kaitannya dengan permusyawaratan, ya, kita kan sepakat dengan perwakilan, Pak. Tapi kenapa di Indonesia masih mengeluarkan pemilihan secara langsung? Kan kita sepakat bahwa demokrasi kita adalah perwakilan. Kenapa pemilihan presiden kok ejek pemilihan langsung, pemilihan bupati pemilihan langsung? Ini kan bermasalah secara konstitusi. Akhirnya apa kalau dipilih langsung? Sing diputus ambek sing ditugasi, podo duwe senjatane rek. Sampeyan anggota dewan, Rian presiden. Belut. Aku diutus masyarakat. Aku dipilih masyarakat. Nek sampeyan gak trimo mbak aku takon masyarakat. Nah, ngono. Kan kita rame rek. Tapi nek misalnya kita sepakat oke, saya ini diutus rakyat, saya milih sampean atau tidak, berarti ini adalah cerminan dari masyarakat. Sakjane ngono rek. Tetapi di praktek implementasi Pancasila kita kan nggak seperti itu. Lho kok oleh Pak sekarang? Ini sembolah seperti negara pidana. Ya akhirnya disepakati, ya wes, nek ngono pilihan dewe-dewe. Naila ya dipilih rakyat, Rian dipilih rakyat. Jadi Rian diangkat dipilih masyarakat untuk jadi presiden, Naila dipilih menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPR. Nah, nek ngono taruh, makanya yang notabene menjadi mandataris, orang yang diwakilkan menjadi MPR, itu seharusnya kan kon wis milih aku wis pasrah dong. Nek wis percaya ya wis lama lupa bukan ngono. Tapi kan di Indonesia enggak. Akhirnya apa? MPR gak iso memutuskan atau memberhentikan Rian. Ya mungkin secara konstitusi boleh Rian berhenti. Oleh Gus Dur ya diresapel lagi impeachment. Secara konstitusi memang diatur. Tetapi ketika Rian ngotot, lah aku dipilih rakyat kok. Karena aku mau mudun katin apa? Kau nek gak percaya takono masyarakat. Lakukan referendum. Tanyakan pada masyarakat jumlahnya berapa masyarakat kita yang setuju saya menjadi presiden dan saya tidak bersedia dilungkuh. Ini zaman Gus Dur. Itu kalau Gus Dur belum ngotot, Gus Dur sampai hari ini masih tetap presiden. Bahkan tahun ini TAP MPR itu dicabut. Jadi TAP MPR yang menurunkan Gus Dur dicabut. Loh, berarti kan ganti presiden mana Gus Dur?
Tapi Gus Dur wis gak ono wong lah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya ya. Berbicara kedaulatan rakyat yang diatur dalam konstitusi menurut pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau Anda baca pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar sebelum di perubahan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iki sebelum dirubah biar naskahnya. Nah, setelah dirubah akhirnya muncul MPR ini bukan mandataris secara mutlak. Jadi secara legal tok. Jadi sing lantik presiden ini ya MPR. Tapi legitimasinya dari rakyat, dibuktikan dengan dia terpilih oleh rakyat. Bis kekuatan administrasi saja kira. Maka di sini ada supremasi MPR, presiden sebagai mandataris MPR, presiden sebagai teguh kekuasaan tertinggi. Tetapi setelah mengalami perubahan, ada sentralisasi kekuasaan. Nek ngono biyen berarti kekuasaan negara itu di MPR. Presiden sebagai pelaksana tugas, kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Lah saiki campurannya wis gak ngomong presidensi rek, campuran. Jadi sekarang itu kepala presiden itu juga kepala negara, juga kepala pemerintahan. Apa bedanya kepala pemerintahan sama kepala negara? Yang kepala negara itu berarti bisa mewakili ke luar negeri dan sebagainya. Yang kepala pemerintahan dia rojok kalau ke dalam, kalau keluar gak. Oke, banyak kalau Anda mau baca di slide-slide ini terkait dengan perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar ini setelah dirubah, kedaulatan berada di tangan rakyat dan melaksanakan dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar. Dihapus majelis. Artinya di sini yang menjadi kedaulatan rakyat itu di konstitusinya. Kalau dulu lembaga negara ada tertinggi negara, ada lembaga tinggi negara. Sekarang sejajar. Ngomong yang tertinggi adalah undang-undang. Supremasi hukum kita adalah undang-undang dasar. MPR yang menyalahi undang-undang dasar dibubarkan. Saya kan kalau MPR baru, MPR uhui. Saya ini MPR uhui dari. Gara-gara ngomong bola tergantung lah siapa cari. Oke, dalam mekanisme kedaulatan rakyat ini melalui pemilihan, makanya sebagai wujud kedaulatan rakyat secara konstitusi adanya pemilihan, artinya bahwa masyarakat itu punya kuasa penuh, kuasa tertinggi dalam menentukan pilihan siapa yang menjadi pemimpin. Wis iku bae. Jadi sapa sing dadi wakile, sapa sing dadi itu wis. Mari ngono cul wis. Kok mari iki kan setelah presiden dilantik ini cul rek. Berarti nasibnya sampean, nasibnya bangsa ini tergantung kepada pemimpin. Pemimpinnya solid, kompak, korupsi, yo artinya amanah yang kita berikan itu benar-benar dijalankan dengan ono ya alamat ya negara iso kotor aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Bisa? Cukup Pak, ulang Pak.